Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita hormati bersama tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bapak Cahya Herlambang, PDMPD, Ibu Dr. Anda Ekowasi Trikorani Rahayu, MPD, yang kami hormati guru-guru kami dari Negeri Dua Sulaan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah dipantau, dokumen-dokumen kita juga sudah dicermati oleh tim penilai, atmosfer kita juga sudah dikonversani keadaan sekolah kita. Tentunya selanjutnya kita menginginkan saran, masukan, dan pembinaan untuk perbaikan kita ke depan, yang dengan itu harapannya ya ke depan kita semakin baik. Dengan ini kepada beliau berdua, kepada beliau tim penilai berdua untuk memberikan evaluasi atau refleksi dan evaluasi terkait dengan keadaan kita. Untuk ini kami persilahkan, dimanggakan siapa yang dulu. Pak Cahya, pada Pak Cahya Herlambang kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pengawas dan pendidikan yang berkelanjutan di kinerja kepala sekolah. Salah satu Yang saya hormati dan berbahagia kepala sekolah di Dua Sulaan, Gunawan yang memberikan guru dan dewa dan di Dua Sulaan yang berbahagia. Rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Selamat diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat yang kesempatan Allah memberi kita bisa bertemu dalam rangka penilaian Indonesia kepala sekolah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih karena kami diterima luar biasa oleh Bapak Ibu semuanya, keluarga besar SMP di Dua Sulaan. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini, insya Allah dengan lancar. Kami berdua sudah melihat secara langsung bagaimana administrasi yang telah disusun, telah dibuat oleh rekan-rekan guru, membantu kepala sekolah dalam kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajer dan fungsi-fungsi supervisi di sekolah ini. Kegiatan ini memang rutin setiap tahun Bapak Ibu ya. Jadi tahun kemarin pun Bapak Ibu juga menerima tim penilaian kinerja kepala sekolah dan dinas pendidikan, karena memang ini adalah kegiatan rutin tahunan yang harus dilaksanakan. Karena ada semacam sinergitas nanti, hasil itu harus menjadi konversi penilaian akreditasi kepala sekolah. Jadi hasil PKS itu nanti akan dikonversikan menjadi nilai akreditasi kepala sekolah. Tapi dalam pelaksanaan pekerjaan, ini adalah pekerjaan Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan sekolah. Jadi pada khususnya penilaian ini adalah penilaian kinerja sekolah ya, yang dipimpin oleh Pak Guru. Luar biasa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dari SMP Negeri 2 Sulaan itu mengembangkan IT. Jadi segala sesuatu informasi atau kegiatan anak-anak itu direkam dalam bentuk video, kemudian dibuat ke YouTube. Itu sebagai, kalau saya pribadi itu sebagai bentuk promosi sekolah. Dan itu tentunya juga akan dilihat oleh semua teman-teman sekolah. Bukan hanya di Pacitan, mungkin di Indonesia atau bahkan mungkin seluruh dunia Mas ya, kalau bisa mengakses dari YouTube kita. Dan ini sesuatu yang bagus, yang penting hati-hati karena kontennya dari sebuah video itu sebelum diunggah ada semacam tim ya, Mas Agung mungkin dan teman-temannya, apakah ini layak untuk ditayangkan atau tidak. Jadi tidak asal kita menayangkan video masukkan di YouTube, tapi betul-betul harus selektif sekali, karena nanti kalau sudah dilihat orang kemudian ada sisi negatif yang menurut beliau itu tidak pas, dan nanti justru kemudian itu terbuka. Jadi tapi ini terobosan yang bagus,
karena juga untuk mengembangkan kreativitas anak-anak kita dalam namanya bidang IT. Kemudian juga alhamdulillah dari data-data ini sebenarnya sudah diunggah juga lewat link tersendiri, ada barcode-nya, dan saya tadi berdua juga belajar bagaimana membuat barcode pada barcode-nya. Jadi ini tadi sudah mendapatkan tambahan ilmu Pak Agung di sini, bagaimana kita mengubah dari link ke barcode. Itu juga butuh membuka barcode langsung ditemuling, link di klik langsung muncul data-data panjang semuanya. Jadi ini nanti bisa juga menjadi bahan kami mengevaluasi kembali dari apa yang sudah kami lihat. Tapi yang jelas ada sesuatu memang yang mungkin perlu ditambahkan. Mohon maaf tadi saya tanya Pak Joko kaitannya dengan buku induk. Buku induk itu sudah siap, ada semuanya di situ, tapi masih bentuk pensil Pak saya. Nah, kalau seperti versi pensil itu kan berarti kan sesuatu yang dalam tanda tanya ya, masih bisa diganti, masih bisa di stick dan yang lain itu kan nanti menjadi pertanyaan apabila yang bersangkutan itu nanti akan menjadi calon pejabat, kemudian ada semacam klarifikasi ke sini untuk melihat datanya masih dalam bentuk pensil. Nah, itu mohon untuk nanti ditebalkan dengan menggunakan bolpen, jadi itu menjadi dokumen yang valid, yang fix, yang memang benar-benar miliknya yang bersangkutan. Kemudian ijazah, Bapak Ibu, jadi ijazah itu adalah haknya anak yang harus diberikan pada anak kita. Tapi saya tanyakan juga masih ada ijazah tahun 2022 yang belum diambil Mas Eko ya. 2021, 2022 yang belum diambil, tapi bukti fisiknya udah, karena memang sudah ada fotokopi ya, fotokopi. Tapi yang asli itu masih belum. Nah, itu tolong nanti berkoordinasi dengan orang tuanya. Karena nanti kalau terlalu lama nanti juga beban sekolah. Beban sekolah, kalau beban sekolah itu berarti bukan hanya kepala sekolah yang kena KP malah ikut bertanggung jawab. Itu apabila yang bersangkutan merasa maaf mungkin dengan kata lain dirugikan karena ijazahnya hilang karena belum diambil terus masih disimpan di sekolah. Itu nanti koordinasi dengan orang tuanya. Kalau misalnya sudah keluar dari kota Pacitan, dari Kabupaten Pacitan supaya dihadirkan pas waktu programnya kapan, kemudian nanti yang bersangkutan bisa membawa ijazah itu. Ada masih banyak Mas? Bertahun-tahun masih banyak gitu lah polanya. Ya setiap tahun masih ada. Adanya itu ada 10 ada Mas? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi orang tuanya masih enggak? koordinasi dengan keluarganya Mas? Kalau nanti mungkin nanti dengan yang sekolah di sini yang dekat dengan siswa sini, iya siswa ini yang sudah menghubungi yang siswa sini yang kemudian jadi tetangganya gitu nanti. Setelah kemarin yang kelas 3 SNT itu baru diambil karena namanya di Lombok. Sekolah di sana tapi belum bawa ijazah, baru bawa minta fotokopian. Oh gitu. Kayak kadung ditompo di kono, balik dari ijazah itu Mas. Kemarin baru pulang baru diambil. Oh gitu. Yang penting selalu berkomunikasi Mas dengan keluarga. Gitu. Kemudian yang lain-lain sudah bagus, hanya nanti untuk memudahkan dari pihak kami dalam melaksanakan kegiatan itu dikasih pos nomor, jadi biar mudah mencari tidak sana kemari gitu. Jadi dinomorkan nanti dikasih yang di nomor yang di Google Drive ya Mas. di Google Drive ada nomornya ya, jadi ada 2 yang di sini ada, di Google Drive sudah sesuai Soalnya yang nomor persiapan terakhir saya dan baterai nggak bisa maaf. ya bukan Pak ya. Ya, baik Pak Ibu, itu kaitannya dengan administrasi. Yang penting nanti ditertibkan kembali, biar nanti dalam kedepannya nanti terkait dengan administrasi baru. Sebenarnya kalau tugas guru itu bukan masalah administrasi, gurunya Mas. Jadi bukan sekedar dokumen, bukan sekedar lembar kertas. Target kita itu manusia, ya. Jadi sasaran kita itu manusia. Target kita itu pertumbuhan manusia di manusia. Ya, jadi kemarin saya sampaikan juga pembelajaran bukan hanya ruang lingkup sekarang, tapi ruang lingkup berlipat. Jadi bukan hanya waktu sekarang. Hasil yang akan kita rasakan setelah anak-anak kita, mungkin ya bekerja seperti itu. Masih 10 tahun, 12 tahun ke depan. Tapi kita harus memulai dari sekarang untuk bisa membelajarkan anak-anak kita utamanya terkait dengan karakter. Kita tetap sebagai orang tua. Kalau dari Pak Triswati selalu mengingatkan ojo dosen mengingatkan.
Kita harus selalu mengingatkan dan mengingatkan pada anak kita selaku orang tua, selaku pendidik itu seperti teladan seperti yang diamanahkan atau diajarkan di SMP 2 Tulaan ada yang jadi guru enggak? Belum. Dulu ini pernah calon ini. Pak Joko pernah calon guru enggak? Ini Pak Agung ini Pak. Oh Pak Agung. Pak Agung belum. Tidak lolos untuk tahap kedua Waktu itu. Tapi orang berani lagi. Yang kemarin angkatan 8 masih trauma. Emang aku belum orang digetakin nanti aku cuma Google apa buat internet mungkin kalau video Jadi tidak pede kan. oh tidak pede. Kalau lagi Pak Joko pakai kan ya Pak Agung dulu. Kalau aku putus barang ya Pak ya. Aku utang ya Pak ya. Ya waktunya memang banyak waktu yang untuk mengungkap terkait dengan isi paling banyak Pak Agung waktu itu ya. Yang kemarin membebani itu mengisi isinya Pak. Mungkin. Kalian tahu Pak wawancara. Oh sudah langsung masuk di tahap 2 Mas ya? Iya tahap 2. Yang tidak lolos tahap 2. Oh yang lolos mau ke diklat yang mana nih? Yang wawancara. Kenapa wawancaranya kenapa? Tergantung asesornya, asesornya. Rumasan ini wis penak banget jago. Gitu Pak gini. Aku ya pengalaman Pak Sa. Aku ya bingung loh. Padahal kepedean ya. Karena di satu lolos, 2 lolos, wawancara ki yo beda kan Mas aku. Kalau praktek ngajarnya sekolahnya belum Mbak Agung, Mbak saat itu. Ya, tidak ada evaluasi atau refleksi tidak ada Pak. Cuma ya sudah diterima gitu aja. Tidak ada. Lagi semuanya lagi daftar tapi ya. Pastinya karya Mas Agung Mbak ya waktu itu. Di sama-sama siapa di Sama tahap 2. wawancara. Tapi tidak ada pengulang lagi di angkatan 8 ini. Belum berani. Tadi kok kenapa membuat trauma ya? Trauma ya. Jadi nggak pede gitu Pak. Oh jadi nanti jangan-jangan Iya, iya, paling takutnya paling begini Pak, ini jangan-jangan nanti ini saya orang sudah gagal di tahap 2. Nanti kalau saya masuk di angkatan 8, nanti tahap 1 nggak lolos lagi. Tapi dicoba saja Pak. Ini karena ini mohon maaf Pak. Ini kebijakan pemerintah. Jadi karena kebijakan pemerintah itu, saya takutnya nanti di kemudian itu ada dampaknya. Dampaknya terhadap kepegawaian sistem kepegawaian kita. Takutnya seperti itu. Karena itu kan sudah menjadi kebijakan Merdeka Belajar episode kelima ya. Merdeka Belajar itu tentang penggerak. Sekarang itu juga sudah di permen disebutkan tentang penggerak itu kan permen itu nomor 26. Ya itu berarti kan kalau sudah permen itu kan mengikat pada kita selaku ASN namanya dulu. Sehingga saya mohon maaf ya takutnya nanti kok ada dampak terhadap kita selaku ASN namanya dulu. Kayakku kasarnya sebenarnya kalau jadi guru penggerak, kayakku kafe formal tes lagi lah. Sebenarnya cuma tes sekali buat saya ikut di CI. Yang P3K sama PNS baru Pak. Oh gitu. Sebenarnya kalau lolos P3K itu kalau masa kerjanya terpenuhi kan bisa masuk juga. Iya. P3K itu kan Lolos itu dapat 2 sertifikat katanya. Iya. Sertifikat guru penggerak sama sertifikat TPG, profesi guru. Jadi itu kelebihannya nanti itu juga kelebihan yang lain sesuai dengan Permendikbud itu kan disebutkan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, menjadi pejabat lain di dunia 50. itu yang itu kan Pak termasuk apresiasi dari pemerintah. Iya. Jadi salah satu bentuk persyaratan. Jadi mbok pintere kaya mbok bisa lihat di persyaratan itu. Ada di kepala sekolah, ada di pengawas sekolah, ya tidak bisa. Itu salah satu persyaratan. Itu masuk untuk bisa menjadi. Nah itu makanya nanti ini pengawas itu masih kurang banyak nih. Di Pacitan itu SMP itu sudah paripurna 4 ya. Paripurna 4 sampai Pak Februari nanti Pak Budi Porna. Itu berarti sudah 4 tinggal 6 orang untuk membawai 2 sekolah SMP itu kan berarti kurang. Jadi susah karena yang persyaratannya itu belum ada yang lulus belum. Regulasinya dia regulasi yang pertama hanya persyaratan itu, tapi yang lain untuk menjadi pengawas nanti mungkin ada persyaratan yang ada itu yang belum ada. Tapi kalau persyaratan tadi sudah diperwajibkan, jadi itu sudah jelas. Tapi kalau regulasinya seperti apa teknisnya nanti ya itu yang belum ada sampai sekarang.
Sehingga kami yang di pengawas yang ini ya malah kerjanya malah double malah lembur malah ya. Yang harusnya minimal 7 sekolah binaan, nah, sekarang menjadi 11. Nanti Pak Dodi kalau pensiun tambah lagi jadi 12 atau 13 sekolah. Nah, itu nanti kan juga akan mempengaruhi kinerja pengawas. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah setelah kita sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, ya, jadi sudah melaksanakan KM, kita sudah melihat, mohon maaf sudah melihat Bapak Ibu di dalam membelajarkan anak-anak kita terkait dengan KM. Kalau saya lihat model Bapak Ibu dalam pembelajaran itu juga masih sama dengan mata kurikulum sebelumnya, sama. Padahal ada perbedaan Pak ya, Pak Guru. Ya, tapi memang untuk mengubah mindset kita, untuk bagaimana kita membelajarkan sesuai dengan kurikulum merdeka itu memang ya sulit, butuh waktu ya. Jadi bolehlah anak-anak kita ini untuk dikorbankan dulu sambil panjangan ibu, bapak ibu belajar untuk sesuai dengan kurikulum yang diharapkan. Jadi yang pertama, kalau di kurikulum merdeka itu kita dalam hal pembelajaran itu harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama itu, jadi kita tetap mengedepankan terkait dengan kebutuhan murid. Apakah kita sudah dalam pembelajaran itu sudah mengedepankan kebutuhan murid? Yang pertama itu. Nah ini yang tahu pandangan dia mbak, sesuai dengan pemahaman pandangan terkait dengan kurikulum merdeka ini. Apakah di dalam konten, di dalam proses, di dalam produk itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Nah, itu yang pertama. Kemudian mohon maaf tadi juga saya lihat Bapak Ibu di dalam pembelajaran itu masih catalog belum pakai buku paket, Pak. Jadi buku paket tadi belum memanfaatkan modul ajarnya. Jadi modul ajarnya masih tersimpan di ruang ini katanya. Saya tanya, rumah RW saya masih di ruang kumpulkan. Nanti kalau kita ngajar tetap harus pakai skenario-nya ya dalam bentuk modul ajar tadi. Nah, itulah yang sebenarnya Bapak Ibu untuk membelajarkan kepada anak-anak kita. Tapi kok ada ya kontradiksi deh. Tadi di matematika apa ya? Di matematika tadi. Matematika. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris matematika. Tadi yang IKM matematika Pak. Oh, yang IKM matematika tadi. Iya. Tadi dalam proses pembelajaran masih menggunakan buku. Jadi buku teks ini Pak yang harus disampaikan pada gitu tadi ya. Pesan NKB. Iya. Iya. Gitu ya. Pokoknya materinya masih dari tahun pertama itu mengikuti dari pusat. Oh iya betul, mengikutinya dari pusat, buku paketnya itu. Tapi kalau dalam pembelajaran kan kita harus bisa memilah-milah sesuai dengan modul ajar yang jenengan buat atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi tidak boleh hanya mentransfer apa yang ada di buku dipuaskan kabeh. Ada bocah mutah gitu. Nah, jadi itu. Jadi mohon maaf nanti semuanya dikaji kembali. Jadi kita ngajar harus sesuai kebutuhan siswa, jangan membelajarkan apa yang ada di dalam buku teks itu diberikan semuanya pada anak-anak kita. Ya. Kebetulan kemarin itu karena dari tugas terus dikasih membaca tugas siswa. Oke, jadi Sebelumnya ada tugas. oh yang tadi Bapak iya yang saya dengar kemarin kalau uraiannya Pak Kepala Sekolah waktu rapat dinas, saya buka YouTube-nya beliaunya itu sudah benar itu. Bapak Ibu dalam ajar itu jangan terus buku saya maaf Pak, saya pantau, saya lihat, saya dengar Pak. Saya pelajaran bawa buku paket. Jadi itu lebihnya dengan sering ada YouTube itu YouTube-nya jelas tak buka ya kan. Terus kita untuk miring-miring terus sempret ya. Kalau yang harus bagus seperti Pak Kepala Sekolah memberikan rapat pembinaan itu saya buka ini seperti apa. Nah, itu benar itu Pak Kepala Sekolah itu dalam memberikan arahan pembinaan kedepannya ini. Jadi tolong nanti biar sama-sama antara pemerintah pusat yang telah membuat kebijakan dengan panjangan selaku pelaksana, kemudian nanti insya Allah subjeknya itu adalah anak-anak kita. Kalau kita betul-betul seperti yang disampaikan di Hajatullah melayani anak kita sesuai dengan kebutuhannya. Hanya itu. Panjenengan nanti di dalam kurikulum merdeka ataupun di dalam misalnya Latin Berstuku hanya itu. Iya caranya kita itu melayani anak kita dengan baik. Ya seperti yang kemarin saya sampaikan mungkin di sini, bebas dari segala ikatan, katanya Pak Kiai Hajatullah, dengan suci hati mendekati sang anak untuk tidak meminta suatu hak tapi untuk menghamba
menghambat dalam hal ini karena memang Pak Kiai Jagdal itu saking sayangnya pada anak kita, pada penduduk kita, sehingga itulah yang disampaikan Pak Kiai Jagdal pada saat menyampaikan di Taman Siswa tahun pinter itu. Tapi itu kalau kita analis, kita pahami, kita kaji, itu masih berlaku sampai sekarang. Memang kita kerja ini yang utama adalah untuk anak-anak kita, bukan hanya waktu sekarang, tapi untuk waktu yang akan datang. Jadi jangan salah itu. Jadi dengan mulang saya ini tanggungnya adalah 10 tahun yang akan datang baru akan dinikmati anak kita. Oleh karena itu kita harus berbuat yang terbaik di saat kita ngajar anak kita yang usia SMP ini, biar nanti bisa menjadi bekal pada saat anak kita sudah dewasa. Ya, jadi tolong dibantu kepala sekolah. Tidak ada artinya sebuah manajemen kepala sekolah tanpa kerjasama gotong royong. Jadi sekarang antaranya semua pihak, ya, panjenengan dengan kepala sekolah, panjenengan dengan komite, dengan TU, dengan anak-anak kita. Semuanya harus bergotong royong. Bagaimana kita membawa sekolah kita ini juga diubah menjadi sekolah yang melaksanakan implementasi Ibu Merdeka, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kemarin sudah ada monitoring dari Dinas Pendidikan terkait dengan keterlaksanaan IKM. Tadi sudah saya baca, mudah-mudahan itu bisa betul-betul yang direalisasikan di sini seperti yang tertuang dalam potret monet di kertas monet tadi. Nah, seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar cetak, tapi betul-betul sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Gunawan, dalam kegiatan proyek juga sudah satu proyek terselesaikan. Satu terselesaikan. Jadi anak-anak kita dipercayakan untuk mempunyai rasa tanggung jawab itu yang pertama itu. Jadi bangku, kursi difungsikan sebagai nama mestinya, bukan bangku dan kursi difungsikan sebagai tempat untuk mencurahkan ide, kreativitas, ya gitu. Jadi tadi anak-anak saya tanya, katanya sudah tidak akan seperti itu lagi, akan mempertahankan yang baik ini terus ditingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi tolong hal-hal yang terkait dengan perubahan kebijakan, ya, karena dunia pendidikan itu syarat dengan perubahan. Jadi tolong terlalu kita harus selalu aktif. Kemudian saya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan PMM-nya untuk dibuka, dikerjakan, kemudian sampai pada aksi nyata yang akhirnya nanti insya Allah panjenengan akan mendapat sertifikat. Ya, ini harus ini, karena PMM itu juga kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah di Merdeka Belajar nomor 7 episode 17 ya, maksudnya tentang IKM dan PMM. Mana tuh ini ya? Kenapa ya? IKM dan PMM. Jadi IKM-nya sudah kita jalankan, PMM-nya sebagai pendukung panjenengan bisa menguasai IKM itu adalah buka PMM, kita ambil pelatihan mandiri, kita kerjakan semua sampai pada kegiatan aksi nyata, bisa mendapatkan sertifikat dan panjenengan berarti sudah lulus untuk bisa melaksanakan IKM dengan sebaik. Yang lain-lainnya itu mencari modul ajar, bahan ajar itu hanya apa namanya, pelengkap. Kalau panjenengan belum punya administrasi bisa mengadopsi, bisa meng-ATM-kan yang kemarin ya, seperti itu. Tapi yang utama, supaya panjenengan punya pengalaman, pengetahuan terkait dengan IKM itu harus PMM-nya itu kalau mengerti. Kenapa sampai buka PMM? Akan mandiri. Menunggu sertifikat Mas. Alhamdulillah. Menunggu sertifikat ya. Pak Joko, aksi nyatanya sudah diupload? Sudah 2, sudah 3. Saya nggak dikirimi kan kayak komentar dulu. Saya baru kasih komentar punya Pak Kepala Sekolah loh. Yang teman-teman guru saya belum. Ayo sopo, kirim yang aku dapat komentar. Di sini nanti. Di sini ya. Silakan Mas ya. Ini bagian dari kebijakan ya, itu kelima akan dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih sekali, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya terima pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetap semangat, tugas kita semakin hari tidak semakin ringan tapi semakin berat. Ya, semoga sampai bisa merasa gitu ya kan. Nah, tapi harus dilakukan nih, kadung terlanjur senang kalau profesi ini, kadung terlanjur dipilih. Sing arep pengen jadi guru budak.
pengen guru sampai D3K pun oke, padahal beda dengan ASN. Nah, yang kita yang tidak ASN ini mari kita mensyukuri nikmat itu, mensyukuri, dilaksanakan, dinikmati ya, penting itu ya. Lalu rasa syukur kita nikmatkan. Kata nih Bapak Ibu, mohon maaf dalam kegiatan kita berdua untuk melaksanakan kegiatan tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya akhiri, bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.